Oke. Dia, Mas. Bisa dimulai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat melaksanakan pengajian rutin SDUMP. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala SDUMP Ustadz Novianto SPDGR, yang kami hormati Ibu Hajah Musyahiroh selaku pembicara kita pada hari ini, yang kami hormati Bapak Andi Cahyono SEMT selaku moderator, yang kami hormati Dewan Asatidz SDUMP dan Ayah Bunda Wali Siswa SDUMP. Perkenankan saya selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SDUMP. Yang keempat, pembacaan rekapan pengajian bulan Oktober yang lalu, kemudian acara inti dan penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita lafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Ayu Laksmita. Kepada Ustazah Mita dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SDUMP kepada Ustadz Novianto SPDGR, dipersilahkan. Oke, sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Ibu Hajah
Musyahiroh selaku pembicara pada pengajian bulanan SDUMP, sekaligus merupakan Wakil Direktur Pesantren Muhammadiyah 1 Adiwarna atau Musawarna Hajah Zainab Maskuri. Yang kami hormati moderator pada pagi hari ini, beliau Bapak Andi Cahyono, SEMT, selaku wali murid dari Ananda Ahza. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati para Dewan Guru, para karyawan, kemudian yang kami hormati dan kami banggakan wali murid SDUMP, dan juga yang kami cintai dan kami banggakan siswa-siswi SDUMP. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, Sabtu 15 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan 20 November 2021 Miladiah. Alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menghadiri majelis ilmu walaupun melalui Zoom gitu. Insya Allah tidak mengurangi esensi daripada pengajian. Walaupun kita berharap suatu saat pengajiannya bisa offline ya. Semoga ketika pandemi selesai, insya Allah kita bisa melaksanakan secara offline. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, dan semoga kita termasuk umat beliau yang selalu istiqomah. Pada pengajian hari ini mengambil tema berdakwah dengan hati di era digital. Memang kalau kita memahami dan memaknai ini bagian daripada sebuah proses begitu ya, karena berdakwah melalui media sosial atau melalui gadget itu memang ada semacam dinding begitu. Berbeda ketika berdakwah dengan langsung atau bertemu langsung. Nah, ini memang eranya digital, jadi sebuah sistem. Jadi dakwah itu memang sebuah sistem kesatuan yang rapi ya. Jadi mungkin kita kadang memahami dakwah itu hanya berceramah. Sebetulnya tidak ya, dakwah itu sebuah sistem di mana di sana ada sub-subsistem yang saling terkait. Jadi kalau kita misalkan berada pada sebuah lembaga ya, misalkan di ketakmiran ataupun mungkin di sebuah sekolah begitu, itu memang semua peran yang ada di dalamnya itu bagian dari berdakwah. Misalkan ada yang membuat poster, ada yang mungkin kesana kemari mengantarkan surat. Hal-hal kecil seperti itu adalah sebuah sistem yang dimana itu termasuk dalam sistem dakwah. Nah, kami memahami sekolah juga merupakan bagian daripada sistem dakwah, apalagi sekolah Muhammadiyah, apalagi juga dengan pesantren begitu. Itu sudah memang sudah tempatnya berdakwah begitu. Jadi antara pendidikan dengan berdakwah ini adalah sangat erat kaitannya. Nah, bagaimana dengan berdakwah dengan hati begitu? Nah, nanti mungkin mohon untuk beliau Ibu Hajah Musyahiroh untuk bisa memaparkan dan memberikan pencerahan kepada kami. Yang kami pahami selama ini berdakwah dengan hati atau melakukan proses pendidikan dengan hati ya, itu ya banyak banyak hal yang perlu dikuasai ya, tentunya ilmu-ilmu pedagogik ya, atau ilmu mengajar.
di mana kami guru-guru di SDUMP ini berusaha untuk ketika memberikan sebuah materi ya, baik itu materi yang sifatnya pelajaran umum, kemudian materi yang sifatnya memang ada tentang syariat Islam, itu bagaimana memposisikan dalam proses komunikasi itu hati seorang guru dengan hati seorang atau hati semua murid di kelas itu saling terkoneksi atau saling memahami, sehingga transfer ilmu, transfer materi itu bisa bermakna begitu, sehingga daya serap daripada siswa begitu atau daya serap daripada yang menerima materi dakwah atau materi pelajaran itu bisa membekas gitu. Tidak hanya di dalam proses ini sebetulnya, tidak hanya di dalam proses kelas saja, sebuah budaya sekolah, budaya pesantren ataupun budaya di masyarakat itu pun sebetulnya sangat terkait dengan hubungannya dengan dakwah. Sebagai contoh misalkan ini hal-hal yang memang ingin kami sampaikan juga kepada wali murid, bagaimana kita di SDUMP ini sebetulnya pagi hari itu ketika kami menjemput anak-anak itu sebetulnya kami berniatan untuk mendekatkan emosi ya ketika menjemput di depan sekolahan itu ya. Jadi ada saling kontak, salam. Dulu mungkin kami berjabat tangan dengan siswa, tapi karena dengan pandemi ini kami ya hanya berjabat tangan tapi tidak menyentuh begitu ya. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu, jadi ini juga sekaligus informasi untuk para wali murid yang mengantarkan siswa-siswinya dengan menggunakan mobil itu sebetulnya kami di depan itu ingin membukakan pintu begitu, sehingga kalau berhenti itu tepat di guru begitu, sehingga nanti guru mudah. Tapi kalau berhentinya menjauh dari guru, nanti guru susah di dalam membukakan pintu begitu. Jadi tujuan kami sebetulnya ingin mendekatkan hati dari mulai berangkat sekolah itu di situ. Jadi nanti mohon untuk yang Bapak Ibu yang mengantarkan dengan mobil untuk berhentinya tepat di guru ya, pintunya itu dekat dengan guru, tidak kemudian menjauh. Kalau menjauh nanti kami berlari menghampiri mobil, sementara mobil di belakang ada lagi, sehingga ketidakteraturan misalkan dalam posisi yang sedang kredit itu sedikit trouble, sehingga mohon nanti bisa lebih teratur lagi. Ini bagian daripada dakwah, bagian daripada sebuah sistem pendidikan yang bagaimana kami memang ingin menjalin erat hati ke hati antara guru, antara siswa, antara wali murid juga. Ini bagian kecil. Belum lagi yang nanti di dalam sekolah, di dalam proses pendidikan itu juga kami guru-guru SDUMP juga ingin terus belajar sehingga memang betul-betul berdakwah atau melakukan proses pendidikan itu dengan hati. Harapannya nanti generasinya memang betul-betul terlahir generasi yang santun ya, berakhlak mulia begitu. Sehingga apa yang dicita-citakan sekolah kita bisa terwujud begitu. Saya kira itu mungkin tidak panjang lebar. Kami memohon untuk beliau Ibu Hajah Musairoh untuk bisa memaparkan materinya. Semoga nanti bisa lebih menambah hasanah keilmuan kita semua dalam hal memahami hati dalam berdakwah, dalam mungkin nanti menjalani kehidupan di keluarga maupun di masyarakat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Meningkat acara selanjutnya adalah pembacaan rekapan pengajian bulan Oktober, yaitu pengajian bulanan pada hari Sabtu
16 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 23 Oktober 2021 yang diisi oleh Ustadz Inamullah Fathuri dengan tema Tanpa Ujian Hidup Tidak Akan Sukses. Pengajian ini dihadiri oleh guru dan karyawan, hadir 19, izin 3 tanpa keterangan 24. Kemudian guru PT Aki hadir 1 tanpa keterangan 5. Kelas 1 Ahmad Dahlan hadir 10 tanpa keterangan 11. Kelas 1 Fahrudin hadir 8 tanpa keterangan 13. Kelas 1 Hamka hadir 12 tanpa keterangan 8. Kelas 1 Ki Bagus hadir 11 tanpa keterangan 10. Kelas 2 Mekah hadir 9 tanpa keterangan 15. Kelas 2 Madinah hadir 6 tanpa keterangan 18. Kelas 2 Al-Quds hadir 5 tanpa keterangan 17. Kemudian kelas 3 Atin hadir 12, izin 6 tanpa keterangan 10. Kelas 3 Al-Azhar hadir 12 tanpa keterangan 14. Kelas 3 Al-Ma'un hadir 9 tanpa keterangan 19. Kelas 4 Khalid hadir 17 tanpa keterangan 14. Kemudian kelas 4 Zaid hadir 8, izin 3 tanpa keterangan 20. Kelas 5 Abu Bakar hadir 17 tanpa keterangan 13. Kelas 5 Umar bin Khattab hadir 3 tanpa keterangan 26. Kelas 6 Al-Qamar hadir 11 tanpa keterangan 18. Kelas 6 An-Najm hadir 16, izin 5 tanpa keterangan 8. Kemudian kelas dengan presensi terbanyak adalah kelas 4 Zaid bin Sabit dengan wali kelas Ustazah Mahanani Retnaning Tias SPD dan ketua paguyubannya adalah Ibu Bunga yang merupakan wali dari Ananda Kanza dan Fatih ya. Luar biasa sekali, mudah-mudahan pengajian hari ini presensinya lebih meningkat lagi. Baik, selanjutnya kita menginjak ke acara inti, yaitu acara pengajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Musyahiroh dengan tema berdakwah dengan hati di era digital, dan selaku moderator pada acara ini, yaitu beliau Bapak Andi Cahyono SEMT. Beliau bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap, yang merupakan wali dari Ananda Ahzahafiz Arya Satya kelas 1 Fahrudin. Monggo kepada moderator sepenuhnya kami persilahkan. Bismillah. Baik, terima kasih Ustaz Latifah yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mohon izin, saya diminta oleh Ustaz Latifah untuk memandu acara ini beberapa waktu ke depan. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Ustadz Novianto SPDGR selaku Kepala SDUMP. Yang terhormat Ustadzah Bapak Ibu Guru SDUMP dan seluruh sivitas akademika, serta yang terhormat Ibu narasumber Hajah Musyahiroh SPDI. Yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta yang saya banggakan. Bapak Ibu, era digital adalah suatu kondisi kehidupan di mana zaman semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar menjadi lebih praktis dan modern. Dan dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan, atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat lebih luas agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan agama secara lebih sadar. Sehingga
membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang tersebut, sehingga dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Sedangkan hati, ada ungkapan, hati hanya bisa disentuh dengan hati. Ungkapan ini menegaskan bahwa komunikasi tanpa menggunakan hati tentu tidak akan mudah diterima dengan baik. Begitu pula dengan dakwah. Tidaklah cukup mengandalkan materi-materi bagus, komunikasi yang efektif, tapi juga dibutuhkan ketulusan hati, kelembutan, dan penuh kasih sayang dalam berdakwah. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang akan disampaikan pada siang hari ini adalah berdakwah dengan hati di era digital. Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita. Beliau adalah Ibu Hajah Musyafiroh, SPDI. Sebelum memulai acara tersebut, izinkanlah saya membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Hajah Musyafiroh, SPDI, tempat tanggal lahir Tegal 18 Juni 1969, beralamat di Ujung Rusi, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Beliau menempuh pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam. Jabatan beliau saat ini adalah Wakil Direktur Pondok Pesantren Muhammad Zainab Maskuri Adiwerna, Tegal, dan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Tegal. Ibu narasumber, mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu saya ingatkan bahwa Ibu diberikan keleluasaan untuk memberikan materinya, dan sisanya 15 menit akan kita lakukan untuk diskusi. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir secara online pada siang hari ini, boleh untuk sambil menyimak materi dari narasumber, juga melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat kolom chat yang tersedia di media Zoom kita selama pemateri menyampaikan materinya. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Hajah Musyafiroh, SPDI, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, bisa diaktifkan Ibu Musyafiroh. Kayaknya ada kendala. Assalamualaikum Ibu narasumber, bisa diterima dengan baik suara dan gambar dari kami? Assalamualaikum Ibu. Oh ya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Kami persilahkan. Bisa menerima modulasi kami dengan baik, Ibu? Silahkan, Ibu. Silahkan, Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu. Silahkan. Yeah. Langsung? Langsung silahkan, Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Novianto, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SD UMP, Bapak Moderator, Bapak Andi Cahyono, SEMT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, dan seluruh Dewan Guru, wali murid SUMP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandailah pengharapan yang bijak di pagi yang penuh dengan rahmat ini, dengan senantiasa kita bersama-sama menyemaikan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan karunia, hidayah maupun inayahnya masih senantiasa hadir di hadapan kita
Sehingga alhamdulillah di pandemi COVID-19 ini Allah masih berkenan menghimpun kita menjadi orang-orang yang gemar bermujalasah. Mudah-mudahan bermujalasahnya kita tetap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap kita limpahkan bersama kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak banyak menunjukkan jalan kebenaran kepada kita sehingga kita tetap masih setia terus mengikuti jejak langkah beliau Rasulullah, mudah-mudahan hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi menjelang siang ini izinkanlah kami akan menyampaikan sedikit ilmu tentang mendidik anak di era digital. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik anak tidaklah mudah. Tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Perlu banyak usaha, perlu banyak modal, baik dari kedua orang tua maupun dari sang guru. Anak yang merupakan harapan dan cita-cita orang tua dan guru adalah amat sangat perlu kita persiapkan menghadapi masa di mana kita sudah memasuki masa digital, masa zaman yang penuh dengan modernisasi, sehingga mudah-mudahan lebih jauh kita bisa melangkah bersama dengan anak-anak kita, peserta didik kita, agar kita bisa menjadi keluarga-keluarga yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari keluarga dan sekolah, modal utama dari rumah maupun sekolah harus lebih kuat. Maka perlu banyak upaya dari kita orang tua maupun dari para dewan guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan konsep penting dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat yang ke-125. Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Ajaklah, serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mendidik anak harus dengan ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita orang tua atau kaum ibu dahulu, Allah takdirkan ada titipan berupa sel sperma yang masuk dalam ovarium kita kaum ibu, harus benar-benar dari model yang penuh dengan keimanan dan keislaman. Maka insya Allah akan lahir pula lah generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang tetap kokoh dalam mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang kami hormati, menjadikan anak yang punya model kuwatul iman, ini adalah garapan kita pertama saat kita melahirkan generasi muda, apalagi sudah masuk di era digital ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, masih banyak Bapak Ibu, saudara-saudara kita, mohon maaf, ketika dia punya kemauan ingin punya anak, tapi dia kurang strong, dia kurang kuat, dia kurang mempersiapkan segala sesuatunya, maka lahirlah anak-anak di belakang kita dengan kondisi anak-anak yang di'afan atau anak-anak yang punya kelemahan.
Maka harapan kita Bapak Ibu yang kami hormati, mari sejenak kita bersama-sama merenung, memperhatikan, sejenak kita pandang raga anak kita, wajah anak kita, akan kita kemanakan? Generasi yang selama ini kita cita-citakan bersama, akan kita kemanakan? Akankah mereka kita cetak dengan hal-hal yang tidak baik? Atau apakah akan kita cetak mereka itu akan menjadi para olahragawan yang akan mendapatkan gaji yang sangat besar? Akan kita cetak menjadi penari-penari balet? Akan kita cetak menjadi pecandu narkoba, pecandu miras, dan lain-lain? Mari Bapak Ibu sejenak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan iman yang pertama ini mudah-mudahan akan selalu menyupport, mendorong kita orang tua untuk tetap bisa mendidik anak-anak kita menjadi yang terbaik. Betapapun Bapak Ibu kita sadar, sekuat iman yang kita miliki saja, tantangan dan godaan selalu datang tidak akan pernah berhenti. Setan menggoda kita dari arah 4 penjuru. Baik penjuru depan, yaitu manusia dihadapkan dengan godaan-godaan yang namanya harta, tahta, dan juga wanita atau pria. Dari arah belakang, manusia digoda oleh setan dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dari samping kanan, manusia digoda oleh setan. Manusia itu selalu ragu untuk menegakkan kebenaran. Adapun dari arah kiri mereka atau arah kiri manusia, manusia digoda dengan condong kepada kejelekan-kejelekan. Bapak Ibu, inilah hantaran Allah melalui ayatnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab tentang tumbuh kembangnya anak-anak kita, yang di belakang kita itu masih banyak anak-anak yang di'afan khofu alaihim. Maka Al-Quran menyampaikan kepada kita surah An-Nisa ayat yang ke-9 Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah para orang tua merasa khawatir ketika meninggalkan generasi-generasi di belakang mereka, yaitu generasi-generasi yang di'af, generasi yang penuh dengan kelemahan. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, modal utama kita orang tua, modal utama Bapak Ibu guru untuk bisa mengentaskan putra-putri kita menjadi yang terbaik, maka sekali lagi jadikan kuwatul iman bisa mendominasi langkah kita para orang tua dan langkah kita kaum pendidik. Karena tanpa kuwatul iman mustahil kita dan anak-anak kita bisa menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah model yang harus kita angkat ke permukaan, yaitu kekuatan iman dimanapun kita berada, kapanpun dalam situasi kondisi yang bagaimanapun, mudah-mudahan selalu menyertai kita semua. Insya Allah atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berjalan bersama menuju kepada kuwatul iman itu sendiri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kemudian modal yang kedua ketika kita ingin bisa mencapai generasi-generasi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam mendidik anak di era digital ini,
ternyata tidak mudah, maka langkah kita yang kedua adalah quwwatun niyah. Kekuatan niat kita sebagai orang tua, kekuatan niat kita sebagai guru, mari kita seragamkan bersama-sama untuk bisa mencapai hakikat putra-putri kita menjadi yang paling soleh-solehah, yang bisa diandalkan oleh kedua orang tuanya dan bisa diandalkan oleh Bapak Ibu guru semua yang ada di sekolah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kuwatun niyah, kekuatan niat memang sudah sedari dulu harus kita munculkan. Bahkan saat sebelum terciptanya janin di rahim seorang ibu, sudah ada niat yang tulus, niat yang baik. Mudah-mudahan yang akan lahir dari rahim kita seorang ibu adalah generasi-generasi yang penuh dengan kekuatan niat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik tidak akan pernah lepas dari kekuatan akhlak budi pekerti orang tuanya. Untuk itu mari segenap orang tua, wali murid maupun segenap Bapak Ibu guru, seluruh para pendidik, bismillah, kita niat mendidik anak adalah untuk bisa mencapai tahapan-tahapan agar terlahir di alam dunia ini generasi-generasi robbani, generasi-generasi yang terbaik yang akan mampu menjadi pelangsung penyempurna akhlakul karimah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat kasih dan sayang kepada kita Bapak Ibu. Rasulullah luar biasa dalam menaruh kasih dan sayang kepada umatnya. Sehingga beliau pernah bersabda kepada kita bahwa adibu auladakum bi ahlaqil karimah. Didiklah putra-putri kula panjenengan sami. Didiklah putra-putri kita semua dengan akhlak yang mulia. Dan itu tidak akan pernah lepas dari kalimat yang pernah kita simak bersama-sama bahwa Rasul juga pernah bersabda kepada kita, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di era digital ini sungguh amat memilukan kita selaku orang tua maupun guru. Berapa banyak korban dari anak-anak usia dini, anak-anak usia remaja, hingga anak-anak usia dewasa. Kasus-kasus yang sangat mencemarkan nama baik kita, ternyata itu sudah terkumpul penuh di KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ngelek apa ya, Mas? Hilang suaranya. Pak Turahman gimana itu Pak? Koneksinya ini dulu. Sabar menanti. Beginilah kalau pengajian online. Assalamualaikum, Gus. Ya.
Audionya di-on-kan coba, Ibu Hajah. Mohon izin, belum kedengeran ini. Ya, sudah masuk. Sudah masuk, alhamdulillah. Silakan, Ibu. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah sangat pahitnya kehidupan kita ini. Menjadi orang tua ternyata harus punya pondasi yang kuat. Menjadi seorang guru itu tidak mudah. Karena apa? Dunia ini telah tercemari oleh banyak generasi muda yang terjebak di bidang narkoba maupun di bidang pergaulan bebas. Hati ini rasanya sakit sekali Bapak Ibu. Tapi mari kita bangkit semangat kita untuk bersama-sama. Kita didik putra-putri kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Yang insya Allah akan mengantarkan anak-anak kita ke pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah merasa letih, merasa lesu, merasa lelah dalam mendidik putra-putri kita. Sejauh mata memandang Bapak Ibu, orang tua zaman sekarang karena sudah dilingkupi oleh kehidupan yang glamor, sosialita, hampir-hampir mereka tidak lagi peduli dengan pendidikan anak-anak zaman sekarang. Maka mari Bapak Ibu guru khususnya, kita mencoba hadir lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi di dalam kita mendidik putra-putri kita agar bisa kita cetak mereka semua menjadi waladun soleh yada'ulah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada itu, Bapak Ibu juga harus ada upaya berikutnya, yaitu quwwatul amal. Penting artinya sebagai orang tua, sebagai kaum pendidik punya quwwatul amal. Dan tolong kita semua harus berusaha semaksimal mungkin. Gaya yang akan disodorkan oleh anak-anak kita itu adalah multi, berwarna-warni, banyak sekali. Nah, seorang guru yang baik, orang tua yang baik, mari kita terima mereka semua dengan hati yang legowo, dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, karena kita adalah pendidik, kita adalah orang tua, harus sanggup untuk bisa terus mencurahkan kasih dan sayang kita kepada putra-putri kita, kepada peserta didik kita, agar kita bisa approach, dekat dengan mereka, sehingga mereka akan selalu dekat dengan kita dan kita bisa mengatur seperti apa yang akan kita harapkan bersama. Quwwatul amal merupakan hal yang amat sangat penting juga Bapak Ibu untuk kita semua. Mari setiap amal perbuatan sekali lagi harus diniatkan dengan penuh keikhlasan. Tanpa keikhlasan, amaliyah kita muspro, sia-sia, tanpa makna sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan Bapak Ibu, ikhlas itu bagaikan jembatan emas yang akan mampu menghantarkan kita, anak-anak kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23 Allah memberikan satu statement kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu aden yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang artinya surga Aden akan dimasuki oleh orang-orang yang tingkat kesolehannya sebanding. Siapa mereka itu? Dari kelompok kakek nenek kita yang soleh dan solehah. Dari bapak ibu kita yang tingkat kesolehannya sebanding juga. Dari kita, suami kita, anak-anak kita, cucu kita ke depan yang juga kesolehannya sebanding dengan kita. Insya Allah itu akan mampu menghantarkan kita menjadi
ahli surga Aden yang tertera dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan niat, juga kekuatan amal. Sehingga kita akan terus bangkit semangat kita menjadi orang tua, ibu guru, bapak guru yang strong, yang kuat di dalam mengemban amanat Khalifatuh fil ar di muka bumi yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikianlah mudah-mudahan apa yang kami paparkan ini bisa menjadi pedoman kita sebagai orang tua yang insya Allah juga pedoman bagi seorang guru agar seluruh anak-anak kita, peserta didik kita, anak kandung kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, semuanya bisa berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan mengucap doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi manusia-manusia yang kokoh, kuat, dan strong dalam mengemban amanat di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma alhimni rusyd. Kayaknya putus lagi nih. Assalamualaikum Ibu Hajah, kayaknya terputus audionya, Us. Assalamualaikum Us Latifah. Iya. Terputus kayaknya audionya ini. Nggih, ini sedang diproses, Pak. Nggih. Ini dari sananya, Pak. Nggih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pasangan hidup kami, anak-anak turunan kami, orang-orang yang dapat menyejukkan hati, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami ke jalan yang benar. Semoga kami sanggup untuk bisa menjalankan kebenaran itu, dan tunjukkan kepada kami jalan yang salah atau yang dosa. Semoga kami sanggup
untuk bisa menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu semuanya penyampaian materi dari Hajah Musyafiroh. Hal yang sangat menarik sekali selaku orang tua ya memberikan pendidikan ke anak kita. Ternyata kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Bagaimana mendidik anak kita dengan keteladanan keagamaan yang utama. Silakan Bapak Ibu, kita diberi kesempatan waktu 15 menit untuk memberikan pertanyaan seputar bagaimana cara mendidik anak kita agar anak kita bisa menjadi anak yang soleh, anak kebanggaan keluarga. Silakan Bapak Ibu bisa menulis atau langsung bertanya ke beliau. 3 peserta. Pak Andi. Ji, Ibu. Mohon izin Ibu, suaranya terputus kembali. Audionya mohon Ibu diaktifkan. Diklik apa ya, Mas? Dari sananya nggak diklik apa? Maaf Pak Andi. Ya, silakan Ibu. Mohon maaf untuk kami mohon izin untuk menayangkan profil kami boleh Pak? Boleh, silakan Ibu, silakan Ibu. Boleh. Monggo. Nggak ini anak namanya aja. Silakan. Sosialisasinya J, sekaligus. J. Monggo Mas Gilang. Silakan.
Nggak ada suara. Suaranya belum kedengaran ini, Ibu Haja. Audionya. Audionya belum connect, Ibu Haja. Videonya tidak kedengeran. Kalau gambar bisa kita terima dengan baik, cuman belum ada suaranya ini. Kalau bisa diulangi biar lebih menarik, Ibu. Suara videonya belum muncul, suara dari tampilan videonya. Saya cuma gambar aja ya. Iya. Ada apa ya? Itu tadi automate videonya belum diklik pas lagi share screen. Oh. Bisa diulangi lagi bisa biar lebih menarik, Ibu. Maksudnya gambar pondok pesantrennya? Iya. Menarik. Apa namanya diapakan, Pak? Kalau gambarnya kita terima dengan baik, cuman belum ada suaranya tadi. Suaranya. Jadi nanti asisten saya, Pak. Asisten. Pak, suaranya, Pak. Iya bisa. Tapi kalau selama tadi muncul selama. Video bisa diterima dengan baik, Ibu. Tinggal. Ini bisa di suaranya nggak ada ya, Pak. Bisa. Pak, ini ada pakar-pakarnya nih lagi. Unak-ulik. Gambar kita terima dengan baik, cuman belum bersuara. Tadi mungkin akan lebih menarik lagi kalau ada suaranya, Ibu. Ya ini lagi diulik Pak kan. Bentar lagi Pak, ya Allah, kayak apa-apa, manusia ya. Tidak keluar Pak? Belum Ibu.
Oh, belum. Gambar lagi proses ini. Di sini udah seru sekali, keras sekali sih ini. Ini kedengeran ini. Udah. Cuman videonya belum tampil. Videonya belum tampil. Videonya belum, suaranya udah. Suara sudah, Ibu. Oh, tinggal ini video. Ya ini pakarnya lagi plak-plak Pak. Betul apa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya. Sudah? Bagus. Ya, makasih. Oke. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamana Purdi Salangkara, Bamana Purdi Salangkara. Batamu lawanlah Adinda iman bidadara sama layak, iman bidadara sama layak. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku liliang, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang suria. Buat wanita. Nyongut gitu. Oke. Jadi Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita sudah memasuki session diskusi pada siang hari ini. Silahkan Bapak Ibu peserta yang tadi sudah kita sama-sama simak pemaparan dari beliau, Ibu Hajah, berkaitan bagaimana cara mendidik anak di era digital pada saat ini. Silakan Bapak Ibu bisa di-on-kan videonya untuk mengajukan pertanyaan ke beliau, ke Ibu Hajah. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita sharing bersama di forum pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu. 3 peserta kami persilahkan. Mohon Bapak Ibu bisa di-on-kan videonya. Di-on-kan semuanya saja biar kita bisa interaksi lebih menarik. Jadi nanti dengan cara mengenalkan diri, nama siapa, dari wali siapa, kelas berapa, kayak gitu. Silakan Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu bisa menyimak saya, mendengarkan saya. Kayaknya pada absen ini Bapak ya. Oke, Ibu Hajah mohon izin. Mungkin saya akan bertanya ini biar mengawali. Jangan angel-angel Pak. Gini, kadang kan di era apa-apa serba online saat ini ya Ibu, saya kan kadang mendidik anak saya juga kadang bingung Ibu. Kadang saya harus ke kantor, istri saya juga harus ke kantor. Suaranya laka, Mas. Ini lagi takon maringnya. Pak, suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada. Kedengaran nih? Halo. Oh iya ini baru masuk ya, monggo. Oke. Iya, baru masuk. Saya mungkin mewakili saya pribadi, Ibu. Ulangi lagi Pak ya, ulangi. Saya kadang didik anak nggak sabar, Ibu. Bagaimana agar sabar, Bu? Kadang dengan berbagai macam permasalahan kompleksitas saya mungkin di pekerjaan, kadang sampai rumah, anak mintanya main HP terus, Ibu. Ada yang diminta malah HP gitu, baru pulang ke rumah HP. Caranya gimana biar sabar, Ibu? Dan tidak usianya berapa, Pak? Anak usia berapa, Pak? Gimana, Ibu? Anak usia berapa? Usia kalau yang besar masuk SMP tahun besok, kelas 6 sekarang. Kalau anak saya yang nomor 2 di kelas 1 di SD UMP. Gimana, Ibu, biar kita itu bisa menjadi pribadi yang sabar saat mendidik anak? Apa yang harus kita pedomani, Ibu? Iya. Terima kasih Bapak Andi yang telah memberikan banyak pengalaman buat kami. Kami sebagai orang tua yang bernama Ibu, ini saya juga luar biasa Pak. Sepak terjang keluar rumah hampir 24 jam Pak. Dari pagi di sekolah, pulang jam 2. Jam 2 saya harus keluar lagi 2:30 ngisi pengajian sampai malam. Nah, saya kan mau mendidik anak bagaimana caranya ya Pak ya. Tapi semaksimal mungkin saya hadir di tengah-tengah rasa capek saya, letih lesu kami bersama suami Pak, berembuk bermusyawarah. Barangkali inilah kelemahan kami sebagai seorang ibu, jarang dekat dengan anak. Tapi mari kita kuatkan bersama-sama. Yang pertama adalah dengan doa Pak. Kami hampir-hampir tidak pernah absen. Setiap malam jam 2, jam 3 saya bangun beserta suami untuk bisa menata niat kami sebagai orang tua bisa menjadi yang terbaik. Memang awalnya kendala cukup banyak Pak. Saya sampai hampir-hampir setiap malam saya menangis. Kenapa saya harus punya kesibukan seperti ini? Sementara kalau kami nggak melakukan, kami cukup berdosa kepada Allah diantaranya. Tapi kami yakin Pak, dengan suami kami yang pekerja di rumah, terima pesanan tralis besi, nah beliau banyak berhadapan dengan anak, kalau saya jarang berhadapan dengan anak. Tapi saya tetap tiap pagi harus melayani anak dengan ikhlas, apapun keadaan anak, saya nggak berani marah Pak. Ketika saya marah, saya harus mengucap kalimat istighfar minimalnya 3 kali. Sampai anak saya sejak kecil sampai besar, kalau ibu istighfar berarti ibu marah. Saking hafalnya saya sering istighfar Pak. Jadi saya nggak pernah bilang neko-neko, kamu jadi anak, nggak pernah Pak. Saya cukup dengan kalimat astagfirullahaladzim, anak ibu kok begini, anak ibu kok begini. Dia sudah memahami arti makna istighfar karena orang tua sedang marah beristighfar, akhirnya anak mulai bisa terkendalikan. Nah, itu awal anak-anak SD Pak.
saya mulai menaruh perasaan, nak kalau saya bangunkan kamu sholat subuh harus bagaimana caranya? Saya musyawarah Pak. Kalau bangunin aku, yang perempuan bilang, ibu ketok pintu sekali aja, nggak usah berketok-ketok lama sekali. Itu anak saya yang perempuan. Nah, anak laki-laki beda Pak, ibu kalau gugah saya cukup menyalakan lampu, udah nggak usah bilang apa-apa, nanti aku bangun. Jadi kesepakatan itu ada Pak. Kemudian setelah bisa tegak sholat 5 waktu, kami juga tetap berharap Pak menjadi contoh terbaik. Saya kalau jamaah kalau bisa selalu di masjid bersama-sama anak. Kalau memang itu memungkinkan saya hadir bersama anak-anak dan suami jadi imam di masjid. Kami selalu menggandeng itu dari usia 2 tahun Pak saya. Saya gendong ke masjid, anak saya yang besar saya gandeng. Walaupun dengan susah payah nanti harus tidur di masjid pun saya lakukan sejak dini Pak. Mas Gilang nggak yakin Mas Gilang? Kameranya orang, nggak apa-apa Pak. Terima kasih Us. Ya, menarik sekali. itu sedikit Pak ya, sedikit itu baru sedikit Pak. Nanti Bapak bisa belajar banyak malah. Nah, yang akhirnya ini yang mengejutkan ya Pak. Yang mengejutkan ini akhirnya saya bersikeras dengan suami, ayo Mas untuk bisa bersama-sama mendidik anak menjadi yang terbaik. Cita-cita saya hanya satu Pak, soleh-solehah, penghafal 30 juz Al-Quran semuanya terlaksana dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. HP kami pending Pak, HP nggak boleh, kami pending. Kalau kamu sudah hafal Quran 30 juz baru saya beri HP satu-satu. Hatta anak itu sudah usia SMA waktu itu Pak. Sudah usia pesantren, saya nggak boleh pegang HP. Itulah kekuatan kami dengan suami, kenceng, anak nggak boleh pegang HP, sehingga anak hafal Quran baru saya berikan HP dan saya belikan HP untuk bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu. Dan kami pun pesan nggak boleh buka yang porno-porno, semua harus dimatikan yang porno-porno. Alhamdulillah selamat Pak sampai sekarang baru bisa pegang HP yang kecil setelah hafid Quran. Itu dulu ya Pak ya. Terima kasih. Bismillah kekuatan doa dan usaha Pak suami istri, insya Allah. Terima kasih Ibu Hajah atas tips and triksnya. Menarik sekali, ini bisa menjadi teladan bagi kita semua. Ternyata kita harus bisa mengendalikan diri kita seperti Ibu Ustadzah tadi menyampaikan, kita harus bisa istighfar untuk menahan marah kita dan setidaknya kita bisa meneladani ke anak-anak kita. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk menghangatkan suasana pada siang hari ini. Kita masih ada waktu. Masih ada waktu. Izin Pak Andi. Ya. Ya, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ini. Mohon izin Ustazah Musyahirah, saya ingin izin bertanya. Ini perwakilan dari wali murid kami. Ini ada beberapa, tetapi secara garis besar intinya sama. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, bagaimana solusinya jika anak sudah kecanduan HP dan anak tidak suka bersosialisasi dengan teman-teman yang sepermainan? Lebih suka mengurung diri di kamar sambil ditemani HP, sehingga saat anak harus sekolah bertemu dengan banyak orang, dia merasa tidak percaya diri. Gitu Ustazah. Monggo. Oke, terima kasih Ibu Guru yang cantik yang telah menyampaikan pertanyaan kepada kami. Ini suasananya mirip seperti kondisi teman saya yang sampai hari ini dia nggak mau sekolah. Dia nggak mau berkumpul dengan anak-anak teman yang lain hanya karena kecanduan HP. Nah, akhirnya kami garap Bu. Yang pertama anak itu saya hadapkan ke kami, saya bincang-bincang, saya ngerogoh hati mereka itu atau anak tersebut dan ternyata ada pencerahan untuk anak tersebut bisa sedikit berkurang dari bermain HP. Nah awalnya begini Ibu, HP kan kita tahu memang itu penting, tapi dalam tanda kutip ya kan. Anak-anak kita akan mudah tercemari oleh hal-hal yang tidak baik kalau memang dia tidak sanggup untuk mengontrol dirinya.
Akhir-akhir ini kan mohon maaf ya Bu, mohon maaf sekali. Banyak tayangan yang mendadak yang memang itu asusila sekali, asusila sekali. Hatta HP sudah dikontrol pun ternyata muncul hal-hal yang tidak bagus sehingga anak-anak kita sampai tertawa-tawa, tersenyum-senyum menghadapi gambar-gambar yang mohon maaf sangat porno sekali. Nah saya katakan Bu, Mas, Mbak, kalau lihat hal-hal seperti itu di HP, aslinya dosa apa enggak sih? Ya enggak tahu Bu. Oh kalau emang enggak tahu, tolong katakan. Jawab. Kalau melihat hal-hal yang saru di HP itu, jawabannya adalah berdosa. Seorang mukmin tidak akan pernah bisa sampai kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau hambanya selalu banyak berbuat dosa. Terus saya harus bagaimana Bu? Tolonglah HP mulai dikurangi. Oke, kalau kamu masih suka dengan HP silakan, tapi tolong jam-jam tertentu saja. Tidak boleh menggunakan HP pada setiap saat, setiap waktu. Itu akan merusak tatanan sel syaraf otak yang sudah Allah titipkan buat kita. Ingat loh Mbak, saya bilang gitu. Mas ingat Mas, sel syaraf otak manusia itu tidak kurang dari 1 triliun sel syaraf otak. Nah kalau satu saja melemah atau mungkin melepuh, akhirnya otak anak kita itu mohon maaf susah untuk berpikir. Karena gangguan dari seperti gadget dan lain sebagainya. Nah maka untuk kami pribadi sebagai orang tua memang kenceng Mbak. Sebagai guru saya sangat kenceng, apalagi sebagai orang tua kenceng. Kamu boleh main HP, syaratnya 1 kalau tidak ada, kalau sudah terselesaikan semua pekerjaan sekolah, PR, kalau sudah ada waktu monggo silakan. Tapi itu harus pada hal-hal yang baik dan dalam tanda kutip nggak boleh ambil buka-buka yang porno-porno. Kalau kamu buka yang porno-porno berarti kamu akan masuk neraka, ibu tidak tanggung jawab. Nah berbagai macam cara monggo kula panjenengan bersama-sama untuk mencoba hadir dengan usaha orang tua pertama berdoa, usaha menjadi contoh yang terbaik. Ibu bapaknya enggak usah HP-nan dulu. Yang susah kan ibu bapaknya HP-nan semua. Habis makan HP-nan. Kemudian habis jalan-jalan apa habis belanja HP-nan. Suruh anaknya mau berhenti ya enggak bisa lah. Saya mencoba hadir Mbak dengan seperti itu. Saya ke rumah, pulang rumah tidak bawa HP, tidak muncul dengan HP, tidak lihat HP. Walaupun banyak pesan-pesan penting yang harus kami jawab. Nah, maka saya bilang sama masyarakat kalau pengen jawaban saya ya tolong di atas jam 9-10 malam. Biar saya tidak mengganggu anak saya. Ibu nebe HP-nan Kak, anaknya enggak boleh. Jadi saya enggak ingin seperti itu. Jadi teladan yang baik dari orang tua memang harus ada Ibu. Dan tolong berikan nasihat-nasihat tentang rusaknya sel saraf otak ketika anak banyak mengakses situs-situs yang memang tidak bermanfaat. Begitu Bu, jadi mohon kekuatan orang tua harus lebih dulu untuk dikuatkan. Nah, begitu. Monggo, begitu dulu ya Bu ya. Monggo. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu lainnya. Mumpung masih ada kesempatan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Tombol audionya diaktifkan untuk bertanya ke beliau. Malu Pak, enak berhadapan langsung. Kalau ibu-ibu, enaknya berhadapan langsung. Jadi, menarik sekali ini. Pengalaman Ibu Hajah mendidik putra-putrinya. Mungkin nanti bisa kita praktekkan di tengah-tengah keluarga kita. Silakan Bapak Ibu. Silakan kalau nggak berani ke forum ini bisa ke perwakilan dari nomor HP. Tapi sabar, ribuan manusia bertanya Pak. Oke itu.
Silakan Bapak Ribuan Ibu. manusia bertanya. Ya. Gus Latifah, mohon izin masih berapa lama waktunya? Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dicukupkan, Pak. Oh gitu. Oke. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Demikian tadi penyampaian materi dari Ibu Hajah Musyafiroh tentang keteladanan kita mendidik anak kita di tengah derasnya arus informasi dan teknologi yang tiada batasnya. Ada beberapa hal yang saya catat, bagaimana caranya mendidik anak kita di tengah arusnya era digital. Kembali tulisannya Andi Tok, Mas. Apa, Pak? Oh, ya. Oke. Mohon izin, setidaknya ada 4 hal yang saya catat dari sharing-sharing kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah dalam memberikan keteladanan ke anak-anak kita. Yang kedua, kita selalu menjadi teladan yang baik. Teladan yang baik bagi anak kita, seandainya kita menginginkan anak kita teralihkan perhatiannya dari HP, setidaknya kita selaku orang tua juga mengurangi penggunaan handphone di saat-saat kita berkumpul di tengah keluarga. Terus yang ketiga yaitu komitmen bersama antara kita selaku orang tua dan anak, kesepakatan akan menggunakan alat komunikasi itu pada saat apa, pada jam berapa, pada hari apa. Dan yang terakhir adanya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan pahala yang terkurangi seandainya kita anak-anak tersebut mengakses informasi-informasi yang tidak sesuai dengan usianya. Mungkin itu saja Bapak Ibu 4 hal yang bisa saya ambil kesimpulan dari kita diskusi sharing pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin, saya mohon maaf banyak hal yang saya tidak sempurna karena ini pengalaman saya jadi moderator, Ibu Hajah sama Ya, sama-sama Pak. Ya. Iya, sama-sama. Atas waktu yang diberikan kepada saya akhiri, waktu saya kembalikan kepada Gus Latifah dan panitia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ayah bunda di rumah, sebuah ilmu akan berguna bila kita mampu mengamalkannya dan tidak putus asa apabila belum terlaksana. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Musyahiroh yang telah berkenan memberikan materi yang sangat luar biasa, Bapak Andi selaku moderator, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada ayah bunda di rumah yang berkenan menyimak pengajian bulanan ini, dan saya selaku pembawa acara beserta panitia yang bertugas pada hari ini, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk sesi foto dulu. Di-on-kan kameranya nih. Untuk dokumentasi. Siap. Mas, foto on di on pribadi maksudnya. Foto on di on kan. Foto sudah itu. Sudah aktif Ibu. Ayah bunda, mohon. Ya, jangan lupa senyum. Di-on-kan itu. Lupa senyum. Maksudnya di foto ya. Dihitung ya Ustadz Tindo. 1, 2, 3. Biar nggak merem. Ustadz Lukman jawab. Ya. 3, 2, 1. Jempolnya kasih ke kamera. Salam literasi. Oh, salam literasi L. Oh, L. Oke. L. L. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, ini sedikit saya sampaikan ya, ini untuk pengajian alhamdulillah udah selesai. Terima kasih untuk MC, untuk pembicara, untuk moderator, dan ibu bapak semua wali murid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari kelas 1 sampai kelas 6. Mohon izin kami akan menyampaikan laporan infak Jumat ya. Mohon di-share Mas Lukman. Sebelumnya yang sebelum ini. Yang sebelum. Nah, ini.
Jadi adanya pengeluaran uang infak yang hari Jumat itu loh, yang biasa kita malam Jumat itu, monggo siapkan infak terbaiknya. Nah ini kami sampaikan ya, karena ada beberapa yang bertanya, kayak uang infak untuk apa sih? Setiap minggu 2 juta sampai membludak kayaknya. Nah mohon maaf Bapak Ibu apabila ada, karena namanya hati Ini itu kan sorry pasti. ya, ke masalah laporan infak, Mbak Wanita. Ya. Oke. Betul. Kami sampaikan, mohon diperhatikan di layar yang sudah kami tampilkan pengeluaran uang infak siswa. Barangkali ada yang belum tahu ya. Jadi uang infak siswa yang setiap hari Jumat itu kami kumpulkan, itu kami gunakan untuk sosial, untuk kegiatan keagamaan, untuk infak masjid ya. Dan rencana kami ke depan nanti akan ada Jumat berkah, begitu ya. Nah ini ketika ada orang tua guru karyawan yang meninggal, mertuanya, kemudian ada orang tua guru karyawan opnam, ya, mertuanya, ya, ini bisa dibaca dan diperhatikan, ya. Kemudian orang tua ada yang sakit, mertua sakit, ini kami keluarkan untuk ini. Kemudian untuk siswa-siswi dan sekali lagi Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6, apabila putra-putri Bapak Ibu ada yang sakit, ada yang opnam, mohon bisa dilaporkan ke wali kelasnya. Mohon maaf Ustadzah, mohon maaf Ustadz, hari ini Habib tidak bisa berangkat karena sedang sakit, gitu ya. Nanti dari kami, makanya kemarin ketika ada di era-era pandemi itu kan banyak sekali ada kiriman dari kami, ya itu kami keluarkan dari sini, gitu ya. Jadi sekali lagi yang masih mungkin ada rasa mohon maaf suudon ya di apa namanya uang infak itu untuk apa gitu ya, ini kami sampaikan seperti ini. Kemudian ada guru dan karyawan meninggal suami atau istrinya, kemudian suami atau istri guru karyawan opnam, ya, guru karyawan sakit, suami atau istri guru karyawan sakit, guru karyawan melahirkan, ya, karyawan guru ustadz itu tidak melahirkan tapi istrinya yang melahirkan, ya. Kemudian ada guru hajatan, nikah, hitanan, menikahkan, ya. SDWMP belum ada yang unduh mantu, ya, mungkin sebentar lagi, ya. Kemudian ada rekanan dari wali murid yang meninggal, yang opnam, yang sakit, yang hajatan, yang kena musibah, ya, ini kami keluarkan dari sini. Anak guru dan karyawan, ya. Jadi mohon sekali lagi jika ada sesuatu itu yang berkaitan dengan SDUMP, anak SDUMP ya, misalkan sakit atau yang lainnya, segera hubungi ke wali kelas masing-masing. Biasanya dari wali kelas itu sudah auto tersambung ke kami bagian keagamaan. Maaf Us, izin saya hari ini mau ke tempat si ini. Oh sedang sakit? Ya Us, ya mudah-mudahan lekas sehat ya. Kami keluarkan. Next Mas Lukman. Nah ini laporan infak Jumat ya bulan November ya, saldo bulan Oktober ini ada 5.333.600. Ini saldo bulan kemarin ya, yang sempat selama 2 tahun off ya, tidak ada pemasukan uang infak sama sekali ya, kita minus-minusan ya, sedangkan pengeluaran itu ada ya, kami topang dengan yang lainnya ya, dan alhamdulillah kami juga masih bisa untuk memberikan yang terbaik kepada wali murid SDUMP ya. Nah, pemasukan uang infak tanggal 5 November sejumlah 2.269.500. Kemudian Jumat keduanya tanggal 12 November ada 2.480.500. Jumat kemarin ini 19 November ada 2.090.100 rupiah. Dari hamba Allah ya, tidak mau disebutkan namanya ya, bukan karena besar kecilnya, yang penting itu kita infak itu adalah ikhlas ya. Ini Us titip, oh iya siap, 7.100. Nah ini dikeluarkan yang untuk bulan ini ya, untuk kegiatan keagamaan, untuk sosial itu ada 3.888.000.
Ibu. Saldo yang ada di kami di keagamaan, cash ya, ini cash dari uang infak Jumat, ini ada sejumlah Rp8.292.800. Begitu Bapak Ibu wali murid SDWMP ya yang gemar berinfak, alhamdulillah 2 Jumat berturut-turut diraih perolehan infak terbanyaknya oleh kelas 5 Abu Bakar ya, dengan ketua paguyubannya Ibu Ajeng yang super duper dalam mengoprak-ngoprak ya. Nanti bisa bagi-bagi tips ya, Ibu Ajeng masih ada di room ini atau tidak, dan kita bisa bertanya ke Ustadzah Fika sama Ustadz Jendra yang selaku pengurus dari kelas 5. Terima kasih ya. Kelas 5 Abu Bakar ya. Sekali lagi insya Allah untuk laporan uang infak Jumat akan kami sampaikan setiap bulannya seperti ini yang ada di layar ya. Tadi sekali lagi untuk apa sih pengeluaran uang infak itu sudah kami sampaikan tadi ya. Sekali lagi kalau ada apa-apa ya itu disampaikan ke wali kelas, nanti wali kelas itu akan auto langsung akan menghubungi kepada kami tim keagamaan. Kiranya itu ya, mohon maaf kami baru bisa ini karena kami pikir untuk infak namanya infak gitu ya. Ya sudahlah, dan insya Allah guru karyawan SDUMP itu dalam pengelolaan uang infak itu insya Allah sesuai dengan jalurnya dan kami juga tahu dan paham akan hukum-hukumnya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jika memang kurang puas untuk apa sih pengelolaan uang infak, ini kami punya SK ya. Kami ada SK ini ya. SK bisa langsung menghubungi kepala sekolah atau bisa menghubungi saya langsung ya. Kapan waktunya? Yang penting di jam kerja ya. Jangan di luar jam kerja karena apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadzah tadi ya, Ibu Hajah itu ada waktu-waktu untuk keluarga juga gitu ya. Jadi silahkan apabila ada yang kurang puas ya dengan untuk apa saja sih pengeluaran uang infak itu ya. Jadi setiap pekan sudah kami rekap ya, rekapan ada ya, insya Allah terdokumentasi ya. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Nggak ada. Ya, mungkin bisa ditutup operator ya karena kita udah selesai. Sekolah Dasar UMP Purwokerto siap menjadi penerus bangsa, berakhlakul karimah, Islami dan bertakwa, menjadi generasi yang mulia. Sekolah Dasar UMP Purwokerto giat belajar untuk masa depan, kreatif tanpa batas, prestasi tak terbatas, untuk ciptakan sekolah berkualitas. Ya Allah, Tuhan yang Maha